Oke, hai. Welcome back to the podcast of Harapan Baru. Jadi teman-teman podcast, pendengar setiap podcast semua, apa kabarnya nih? Kita kembali lagi akhirnya di bulan Juli, nggak berasa ya Bu Pendeta ya? Iya, It's been in the mid of 2024. that's true. Kayaknya Benar-benar. 2024 ini jalannya sangat cepat ya. Iya, setuju. Setuju ya? Kayak kita rasanya balapan nih di tahun 2024 ini. Dan both of us tentu saja berharap teman-teman semua yang mendengarkan ada dalam keadaan yang sehat, tentunya penuh dengan sukacita, walaupun belakangan ini Bali lagi dingin-dingin gimana gitu ya. Iya, dan cuaca cukup ekstrim ya. Betul, anginnya tuh lo bikin sampai masuk angin Iya. kayaknya. Dan tentunya pada hari ini, kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik yang sebenarnya nih dari zaman sekolah minggu itu sudah digaungkan ya Bu Iya, Pendeta ya. betul. Sangat familiar banget. Sangat familiar banget, but we'll take a look in another perspective today. Jadi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang topik jangan serupa dunia dengan ayat dari Roma 12 ayatnya yang kedua. But before that kita dari tadi lupa nih perkenalan. Iya. Karena kata pepatah kalau nggak kenal kita nggak sayang kan gitu. Iya, betul. Dan ditambahkan nggak bisa saling mendoakan kalau nggak kenal. Nggak bisa sebut Betul. nama kita nanti di dalam Iya. doa. Jadi Oke. pada hari ini saya Indah Lestari dan tentunya di sebelah kiri saya ada siapa? Saya Pendeta Lia. Dan both of us akan bersama-sama membahas tentang jangan serupa dunia. But before that seperti biasa kita akan berdoa dulu ya Bu Iya, Pendeta, dipersilahkan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah pupus, untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan selalu tabur dalam perjalanan hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami menyediakan diri kami untuk dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang bersabda bagi kami dan berbicara dalam hati kami, sehingga hidup kami boleh selaras dengan kebenaran kasih Allah. Dan firman-Mu lah yang akan terus menerangi langkah demi langkah dalam gumbul juang kehidupan yang kami hidupi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Oke. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang jangan serupa dengan dunia. Dan tentunya kita mengingat satu bagian dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Roma 12 ayat 2 yang bunyinya seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah ayat firman yang akan menuntun kita dalam pertemuan pada hari ini. Dan sebagaimana yang juga telah disampaikan tadi, bagian perikop Roma 12 ayat 2 ini merupakan sesuatu yang sangat familiar. Dan kita mencoba untuk melihat apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus dalam ayat ini. Yang pertama kita bisa melihat bahwa jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebuah frase yang sangat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Kenapa? Karena frase ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak mengikuti cara hidup atau nilai-nilai yang umum yang tidak mengenal atau yang tidak taat kepada Tuhan. Dunia dalam konteks Paulus ingin menyampaikan sebagai sebuah cara hidup atau sebuah tatanan nilai atau sebuah sistem lah yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus mencoba untuk menggambarkan dunia yang seringkali menekankan nilai-nilai seperti egoisme, hedonisme, materialistis, bahkan juga relativisme moral. Itu sebabnya kita sekarang juga melihat bagaimana tayangan-tayangan televisi atau juga media-media sosial penuh dengan pemberitaan-pemberitaan yang mengedepankan soal kekerasan, ketidakadilan, atau bahkan banyak juga yang kompromi-kompromi dengan nilai-nilai yang near etika. Karena itu, firman Tuhan ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa value of life as a Christians, nilai-nilai hidup sebagai orang Kristen yang adalah kasih, kemurahan, kerendahan hati, bahkan kesucian seringkali menjadi nilai-nilai yang dikompromikan dengan dunia. Padahal firman Tuhan katakan seharusnya dan sebaiknya sebagai orang Kristen kita melakukan hal
Seperti yang disebutkan tadi, kesucian, takut akan Tuhan, kerendahan hati, dan bahkan juga kasih. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Tidak terpengaruh terhadap nilai-nilai dunia, seperti yang tadi materialistis, hedonisme, atau bahkan relativisme moral. Itu sebabnya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini menjadi frase pertama dalam ayat ini. Yang kemudian tidak berhenti di situ. Paulus menegaskan juga berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini menunjukkan sebuah perubahan yang diminta bukanlah perubahan jasmani atau lahiriah semata, tetapi perubahan batiniah yang meliputi pikiran dan juga insight of life gitu. Jadi sesuatu dari dalam. Dan pembaharuan budi sebenarnya adalah sebuah proses transformasi yang terus-menerus yang kemudian mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai, dan cara pandang seseorang untuk melihat dunia. Dan karena itu pembaharuan ini tidak bisa dilakukan oleh kekuatan kita sendiri sebagai manusia yang terbatas. Kita memerlukan firman Tuhan, kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk dapat hidup dalam pembaharuan budi. Kenapa? Karena ini menarik sekali. Paulus menggunakan kata metamorfo. Metamorfo adalah akar kata yang membentuk bentuk kata metamorfosis kalau dalam ilmu biologi, gitu ya. Jadi metamorfo mengandung arti diubah menjadi ke bentuk yang lain atau to change into another. Itu metamorfo, artinya berubah menjadi bentuk lain yang mengandung arti perubahan yang sangat mendasar atau fundamental dari dalam. Jadi tidak sama dengan keadaan yang sebelumnya. Nah, metamorfo bukanlah perubahan sementara dari suatu sifat, tetapi benar-benar berubah dari bentuk yang sebelumnya. Nah, ini menjadi sesuatu, kalau saya bilang challenge ya, sebuah tantangan, karenanya berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu berarti perubahan atau transformasi hidup ini bukan hanya sekali, tetapi menjadi perubahan perilaku yang mendalam, yang dimulai dari pikiran dan hati kita. Dan pembaharuan budi ini berarti mengisi pikiran dan hidup kita dengan value, dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita membiarkan Roh Kudus untuk mengubah cara kita berpikir, cara kita untuk merasakan, cara kita untuk menjalani hidup, maka proses ini akan terjadi terus-menerus. Terus-menerus, dan itu sebabnya kuncinya adalah kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Maka kita dapat melakukan perubahan dalam hidup. Nah, yang ketiga yang menarik adalah tidak berhenti di situ. Paulus rupanya menyambungkan lagi dengan sebuah kalimat atau frase, sehingga, jadi dengan dua nilai tadi, jangan kamu serupa dengan dunia ini, lalu berubahlah dengan pembaharuan budimu. Paulus katakan tujuannya at the end adalah supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya pembaharuan pikiran, pembaharuan budi adalah sebuah proses di mana cara berpikir kita, cara kita memahami diubah dan disesuaikan dengan cara pandang Allah. Worldview-nya berbeda lagi. Jadi bukan our worldview, tapi cara Allah yang menggunakan kita untuk bisa melihat kehendaknya di tengah-tengah dunia saat ini. Dan tujuan dari pembaharuan budi adalah memungkinkan kita sebagai orang percaya bisa membedakan kehendak Allah dalam hidup. Jadi kalau kita bilang kehendak Allah itu kayak gimana sih? Nah, sekarang gimana kita bisa tahu kehendak Allah kalau kita sendiri tidak hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita sama dengan dunia? Tentunya akan sulit bagi kita untuk melihat itu dan merasakan, kan? Itu sebabnya ketika pikiran kita mau diperbaharui, ketika kita mau memahami dan memilih jalan Tuhan untuk dalam ketaatan dan juga dalam kerendahan hati, maka apa yang baik secara moral ataupun etika dan apa yang menyenangkan Tuhan sesuai dengan kehendaknya, apa yang sempurna yaitu secara rohani yang matang dan juga lengkap, hal ini dapat terjadi kalau kita mau melibatkan Tuhan dalam pengenalan akan Dia. Dan itu terjadi dalam proses yang terus-menerus.
Tidak ada cara instan untuk mengenal Allah, karena Allah itu kan sangat luas dan besar sekali ya. Kemahakuasaannya itu melebihi akal dan pikiran kita sebagai manusia yang terbatas ini. Karena itu selama kita masih menghembuskan nafas kehidupan, selama kita masih ada di tengah-tengah dunia, selama itu juga kita terus belajar berproses untuk mencari, untuk menemukan dan berjalan bersama dengan Dia di tengah-tengah kehidupan dunia. Yang saya maksudkan begini, tidak jangan khawatir, it's not to be okay, nggak apa-apa, it's okay not to be okay, but jangan sampai kita terpuruk, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita terpuruk. Menjadi berbeda dengan dunia bukan perkara yang mudah, semudah kita mengatakan hal ini, karena untuk menjadi seseorang yang have a integrity itu berarti kita harus berani, tidak takut untuk dijauhi, tidak takut untuk menghadapi segala konsekuensi, karena itulah proses bahwa mengikut Tuhan itu tidak ada yang mudah, harus berkorban, karena Dia sendiri pun berkorban untuk kita, kan begitu. Jadi karenanya dalam iman Kristen kita pun juga harus berjuang dan memperjuangkan hidup sebagaimana yang Kristus perjuangkan buat kita. Karenanya pada refleksinya ketika kita merenungkan bagian ini, saya mengajak kita semua berefleksi, bertanya pada diri kita, bagaimana kita sebagai umat Tuhan menerapkan pembaharuan budi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana sih perubahan atau sejauh mana sih kehidupan keimanan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita flat as a Christian sehingga hidup kita tidak beda dengan dunia dan cara hidup kita tidak berbeda dengan dunia. Lalu yang kedua, refleksi buat kita semua adalah apa saja cara konkret yang bisa kita lakukan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Apa saja sih upaya yang kita bisa kerjakan? Apa saja yang sudah kita lakukan untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini? Bagi saya ini sebuah pertanyaan refleksi yang kita bisa jawab untuk kita renungkan masing-masing. Kembali menelisik dalam batin kita, sudah sejauh mana saya menghidupi iman saya kepada Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana komunitas? Kita kan tidak bisa hidup tanpa komunitas. Ya. Itu sebabnya Tuhan mempersatukan kita dalam sebuah ruang-ruang pelayanan bersama, ruang gerak bersama. Karena Tuhan katakan juga, janganlah kau menghindari persekutuan-persekutuan. Kan karena dengan cara itulah kita boleh saling membangun. Kita boleh saling menguatkan. Tetapi tidak jarang kita juga justru menemukan komunitas-komunitas orang beriman yang jauh dari nilai-nilai kekristenan. Jauh dari nilai-nilai kebenaran. Itu artinya kita bisa melihat bahwa komunitas pun tidak lantas kebal terhadap nilai-nilai duniawi yang seringkali merasuk dalam tatanan kehidupan kita. Nah karena itu ini sebuah tantangan juga buat kita. Bagaimana komunitas kita sebagai gereja, komunitas kita sebagai orang-orang percaya yang bisa membantu satu sama lain dalam sebuah proses transformasi. Karena transformasi tidak bisa hanya diri sendiri. Dia harus juga berubah untuk yang lain. Dan itu sebabnya kita sebagai orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan dalam sebuah komunitas-komunitas tertentu. Sejauh mana peran kita untuk bisa memberikan transformasi bagi orang lain? Jangan-jangan kehadiran kita bukan membawa damai sejahtera, tapi justru sebaliknya, kehadiran kita menjadi batu sandungan. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan refleksi. Sejauh mana peran kita sebagai pribadi terhadap komunitas yang ada bersama dengan kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan refleksi sebenarnya ketika saya mencoba untuk merenungkan hal ini. Karena memang untuk kalau saya katakan bisa berbeda dengan dunia, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia saat ini yang sibuk dengan segala carut-marut kesibukan, dengan segala persoalan dinamika sosial politik, dengan segala persoalan self awareness, dengan segala kebaperan dan juga dinamika kehidupan baik anak muda, bahkan anak-anak kecil pun, anak-anak yang katakanlah usia-usia 12 tahun ke bawah, kita berpikir they don't have a problem, tapi ternyata mereka juga punya persoalan sendiri dengan nilai-nilai dunia yang begitu merasuk dalam kehidupan manusia. Nah karena itu
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi tadi, saya mengajak kita semua, baik kita berdua dan juga rekan-rekan yang menonton tayangan ini, bagaimana ziarah hidup kita selama ini? Bahwa keimanan kita tidak ditentukan dari usia kita, tetapi seberapa dalam dan seberapa melekatnya kita pada Sang Ilahi yang memberikan kepercayaan nafas kehidupan itu. Bahwa Tuhan melalui Paulus mengingatkan kita untuk hidup tidak serupa dengan dunia, untuk hidup dalam pembaharuan budi supaya kita bisa mengenal dan mengerti kehendak Allah, mana yang benar dan mana yang baik. Maka sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi yang harus kita terus gumuli setiap hari selama nafas masih ada di kandung badan. Karena dalam iman Kristen tidak selalu semuanya kan statis gitu ya. Pasti ada turbulence kadang-kadang ada yang dinamika naik turun, itu hidup. Tapi itulah juga sebagai sebuah tantangan bagaimana kita tidak mengambil langkah-langkah seperti yang dunia ambil. Karena itu Roma 12 ayat 2 menantang kita untuk menjalani hidup yang berbeda dari norma-norma dunia yang cenderung memikirkan diri sendiri, yang mengedepankan materialisme gitu ya, yang berperilaku kompromi dengan hal-hal yang nggak apa-apa kok, dosa sedikit aja. Saya mau katakan mau dosa sedikit banyak sama dosa kan gitu ya. Mau mencuri 100 rupiah, mencuri 1000 sama, itu sama-sama dosa. Nggak bisa dilihat timbangnya, oh cuma 100.000 gitu kan, ini cuma 200.000, lebih besar dosanya 200.000, enggak. Ya 100.000, 200.000 sama, 100 perak dengan 200.000 ya sama. Tuhan katakan jangan mencuri kan begitu. Jadi bukan berapa banyaknya yang kau curi, tapi yang kau lakukan itu sudah tidak benar. Sehingga Tuhan katakan, ingatkan bahwa kalau memang kamu mau hidup di dalam aku, maka ikutlah apa yang aku kehendaki. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, Kak Indah. Exactly. Berat banget, Kak Indah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Karenanya, ada beberapa hal praktis yang bisa kita ingat dalam rangka berpadanan dalam Roma 12 ayat 2 ini. Yang pertama, kita harus menentukan prioritas hidup kita itu apa. Untuk apa sih kita hidup? Kalau kita sudah tahu prioritas hidup kita untuk apa, maka kita tidak akan sembarangan untuk mengisi setiap detik dalam hidup kita. Ketika kita sudah tahu nilai dan etika apa yang kita hidupi sebagai bagian dari perwujudan prioritas itu, maka kita tidak akan sembarangan dengan hari-hari yang kita lewati. Dan yang ketiga, bagaimana relasi saya dengan orang lain? Karena hubungan kita atau relasi kita dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh prioritas hidup dan nilai yang kita hidupi. Exactly. Gitu. Lalu dengan demikian, maka kita bisa memiliki pemikiran dan sikap. Karena relasi kita itu juga akan bertemu, berjumpa dengan orang lain, dan itu akan membuat kita semakin diperkaya. Dan dengan cara itu juga kita akan melihat bahwa pemikiran dan sikap kita akan berkembang. Nah, kita milih tuh mau nilai yang mana nih yang kita mau hidupi, pemikiran dan sikap seperti apa yang kita turuti. Dan dengan begitu, kita akan punya kemampuan untuk melakukan perubahan yang berkelanjutan. Artinya kita bisa membuka diri terhadap proses pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk mengalami sebuah transformasi. Karenanya dalam rangka memahami dan merenungkan Roma 12 ayat 2 ini, kita sebenarnya diajak untuk lebih dapat memahami betul panggilan kita sebagai orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di dunia untuk hidup berbeda, tetapi lebih dekat dengan Sang Ilahi yang mencipta. Dan dengan demikian, maka kita tidak akan mudah lagi terombang-ambing dengan segala nilai-nilai yang membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Dan itulah sebuah tantangan bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di masa kini. Bahkan kita harus katakan bahwa dengan segala kemudahan yang kita miliki saat ini, sebenarnya itu juga menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk bisa survive dalam iman kita sebagai orang Kristen. Karena begitu banyaknya tantangan, ada begitu banyaknya penyesat-penyesat yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri tanpa mempedulikan nilai yang sesungguhnya, yaitu kerajaan Allah
Karena kerajaan Allah membawa damai sejahtera, bukan perselisihan dan ketakutan. Begitu. Baik para pendengar setia podcast Harapan Baru yang dikasih oleh Tuhan. It's another point of view dari jangan serupa dunia. Itu sebenarnya poin yang sangat padat ya, dari tadi kita bicarakan. And when we're talking about jangan menjadi serupa dengan dunia, itu sebenarnya dunia hari-hari ini semakin buruk kalau kita bisa bilang. Iya. Karena kan tadi seperti disampaikan sama Ibu Mdetali yang disampaikan bahwa kebenaran itu semakin relatif. Ya kalau menurut saya benar ya benar, terserah kalau menurut Anda, istilahnya kan seperti itu. Kemudian kalau Indah juga berpikir FOMO. Kita tuh lagi hidup di era FOMO, fear of missing out. Dan ini itu tidak hanya di generasi muda loh. Betul. Tapi sampai generasi tua pun ada di dalam tren FOMO ini. Jadi ketika kita melihat hidup orang lain, kayak dia hidupnya lebih baik. Kayaknya aku pengen deh jadi sama dia. Jadi kita tuh berfokus comparing lives one to another, bukan untuk comparing how is ourselves to become better gitu kan. Kemudian dunia kita ini semakin bebas dan liar. To be honest, dengan kehadiran segala teknologi informasi, itu membuat kita semakin bebas dan liar. Iya. Kita semakin tidak punya batasan terhadap apa yang baik dan benar. Karena baik dan benar sendiri itu semakin bias. Betul. Dan tentunya sekarang yang kita mulai lihat lagi nih ya, banyak sekali sudut pandang atau POV kalau bahasa kerennya point of view, dan juga pola pikir yang tidak lagi standarnya itu adalah kebenaran firman Tuhan, tetapi how to earn money. Everyday itu mikirnya udah yang penting duitku masuk atau gimana sih jabatanku naik, posisiku makin baik and anything else. How people like gitu kan, apa yang mereka suka itu yang kita coba serving gitu kan. Jadi kita tuh kayak setiap hari cuma sibuk berpikir how to survive on each day. Tapi kita lupa bahwa ada fondasi hidup yang kita tinggalkan. Dan itu dampaknya terasa sangat nyata. Betul. Kalau kita bisa lihat di kehidupan anak-anak muda ya, semakin banyak dan semakin mudah orang untuk meninggalkan imannya hanya demi hidup yang lebih mudah. Hanya demi hidup yang lebih mewah mungkin kelihatannya, atau mungkin hal-hal lainnya. Dan bisa jadi karena ada banyak hal yang, ini saya coba distraction aja ya, maksudnya ada banyak hal yang tidak mereka temukan jawabannya. Exactly. Karena komunitas yang mereka hidupi tidak memberi ruang, tidak hadir untuk saling menguatkan dan saling menopang. Ini jadi tantangan buat kita sebagai gereja yang ada sekarang. Kalau saya mau katakan pasca pandemi ya, ini kan kita udah lewat. Tapi orang sekarang masih lebih nyaman ibadah dengan tayangan-tayangan daripada mereka ketemu dengan orang. Nah ini kan sebuah pergeseran ya. Saya tidak katakan kalau tayangan di YouTube itu nggak benar gitu apa tidak. Saya nggak katakan gitu karena bagaimanapun juga setiap orang punya kesempatan untuk dibangun. Tetapi bukan berarti perjumpaan kita secara fisik ditinggalkan. Karena bagi kita semua manusia tidak bisa hidup sendiri. Exactly. Manusia hidup dalam sebuah kerangka sosial yang saling hadir satu dengan yang lain, sense of belonging one to each other kan begitu. Nah itulah Tuhan juga mau katakan bahwa ketika engkau tidak serupa dengan dunia bukan berarti kau menjauhkan dirimu dari kehidupan masyarakat, bukan. Tetapi bagaimana engkau hadir di tengah masyarakat dan engkau bisa memberi warna yang berbeda untuk mereka sehingga komunitas yang engkau jumpai juga boleh merasakan kehadiran Allah. Dan yang seringkali menjadi tantangan itu adalah kita takut dikucilkan gitu betul, kan. Kita betul takut sekali. menjadi berbeda karena nanti aduh aku nggak diajak. Atau kita berpikir bahwa nanti karirku segini-segini aja. Kamu nggak asik gitu ya. Atau kamu nggak asik, aku ngajak kamu nongkrong nih gitu. Jadi seringkali memang secara, kalau kita bilang secara ada garis kebutuhan ya. Garis kebutuhannya Maslow kan bilang memang salah satu yang kita perlukan itu sebenarnya bukan makan yang utama, tapi pengakuan, tapi bagaimana self esteem kita, dan itu yang sebenarnya dunia sedang mainkan. Padahal sebenarnya kalau kita pun nggak dapat pengakuan dunia, Tuhan mengakui kok. Iya, gitu loh. betul. Iya kan. Jadi sekarang memang kita tuh lagi di setting untuk pola pikirnya itu adalah yang penting untuk hari ini deh. Iya. Atau gimana deh hidup kita untuk di sosial media kelihatannya. Iya. Padahal yang ditampilin tuh pasti sesuatu yang bagi saya not the real gitu. Itu cuma tayangan konsumsi aja yang supaya dapat pengakuan. Ya sedih sih gitu ya, sedih karena sudah ada pergeseran. Tetapi saya yakin bahwa
dari semua yang terjadi, perjumpaan secara fisik itu masih kita perlukan. Dan persekutuan gereja harus bisa memberikan itu. Sebuah pertanyaan Bu Pendeta. Kalau kita memang dari kecil sudah belajar ya tentang hidup dan nilai tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita misalnya sudah mulai beranjak usia ini kan biasanya peran orang tua jadinya lebih minim ya. Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh nggak mau banget orang tuanya tuh kayak diktator. Orang tua tuh udah kayak pemerintah, invisible hand gitu kan. Tangannya tidak terlihat tapi mereka tetap mengawasi dan mengontrol gitu. Nah, gimana sih biasanya kalau kita yang sudah terbiasa hidup dengan nilai-nilai Kristen, ketika ada sesuatu yang bersinggungan dan ternyata itu tidak sesuai, itu harusnya gimana sih hati kita Bu Pendeta? Karena itu yang sebenarnya ini lihat kayaknya ini mulai hilang nih. Justru mestinya kita kan masih ada benturan dengan hati nurani kita ya, karena ini nggak benar nih. Nah, itulah ini ya tantangannya. Kita berani nggak speak up? Kita berani nggak ngambil sikap? Ataukah kita ya udahlah, daripada nanti saya diginiin gitu, daripada saya dijauhin, daripada ini ya udahlah biar aja lah. Nah, kalau kita udah kasih satu kali ya udahlah biar kompromi, nanti percayalah kita akan terbiasa dan akhirnya kita mati rasa gitu dan menganggap bahwa it's okay kayak begitu biasa aja. Aduh kamu tuh lo soleh saja nih gitu kan. Kamu biasa aja lah gitu kan. Padahal sebenarnya itu dari waktu awal kita kata nggak benar nih gitu. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan, kan itu caranya. Etikanya, etiketnya bagaimana. Jangan tahu kita itu salah, lalu kita udah kayak robot. Nggak benar tuh, begini. Itu juga bagi saya salah. Tapi bagaimana, ya ini hikmat. Kalau kita berubah oleh pembaharuan budi, kita tahu bagaimana cara kita mempercakapkan. Waktu yang tepat untuk memperkatakan, sikap yang membangun untuk melakukannya. Karena dengan cara itulah gitu. Jadi kan ada ya metodologi kita negur orang tanpa harus membuat orang lain itu merasa malu gitu kan. Kan adalah praktis-praktisnya lah, etiketnya kan begitu caranya gitu ya. Kan sama kalau kita makan prasmanan dengan makan kita touchscreen nunjuk-nunjuk kan beda caranya gitu. Sama juga ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin itu tidak benar. Tidak sesuai dengan hati kita gitu, dengan nilai kita. Nah, cara kita untuk memperkatakannya itu juga menjadi sebuah tantangan. Dan kalau kita dengan cara manusia, wah tabrak aja gitu kan. Nggak peduli suka nggak suka, ya udah pokoknya cara gue kayak begini lah, apa bedanya kita kan gitu. Makanya dalam proses transformasi itu kita juga akan punya cara atau trik yang baik gitu yang Tuhan taruh buat kita. Kayaknya nggak sekarang deh, kayak meletak gitu loh. Nggak, jangan dulu ngomong sekarang. Nanti ada waktunya kamu ingetin. Atau mungkin kamu saat sekarang tapi kata-katamu harus begini. Gitu. Jadi kita peka gitu loh sama suaranya Tuhan. Kalau kita nggak peka sama suara Tuhan ya ajar aja lah gitu. Urusan dia suka nggak suka belakangan lah gitu. Dan itu menjadi sebenarnya bagi Indah itu adalah menjadi sebuah tanda. Kalau memang ada sesuatu yang kalian rasa tidak sesuai dengan nilai, jangan dibiarkan gitu loh. Jangan kita membiasakan diri kita untuk ya udah deh, nggak apa-apa deh. Atau jadinya kita kayak sengaja nggak mau tahu deh gitu. Ya udah yang penting jalan aja. Karena benar yang disampaikan sama Bunda Teta itu membuat kita menjadi mati rasa dan itu yang banyak terjadi di generasi-generasi. Dan Tuhan kan bilang dosanya paling berat adalah ketika kamu tahu tapi kamu nggak mengatakan. Exactly. Jadi takut nih. Jadi sekarang adalah ya kita tiap orang punya momentum untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi ya kita minta Tuhan kapan? Ini nggak benar nih Tuhan, kayak udah nggak beres nih Tuhan. Tolong bantu saya untuk menyampaikan ini. Nah perkara mereka akan terima Tuhan, itu kan setiap orang punya responnya masing-masing. Kita nggak bisa ngatur lah responnya orang terhadap, tapi kita bisa mengatur respon kita terhadap orang gitu. Jadi bagi saya hati-hati gitu. Kalau kita sudah punya sensitivitas PK terhadap suara Tuhan, jangan kemudian kita mengkondisikan itu dengan berbagai macam alasan, bersembunyi dari berbagai macam pendapat. Lalu kemudian kita akan menganggap bahwa it's okay, nggak apa-apa, normal kok, nggak salah. Akhirnya kita nggak beda dengan dunia. Jangan sampai kita menumpulkan ya, hikmat yang Tuhan sudah beri. Itu sih sebenarnya poin yang pertama, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Karena ketika kita berbicara tentang menjadi serupa dengan dunia itu kan ada banyak hal ya. Ada yang dari namanya sudut pandang, ada yang dari nilai, kemudian ada yang dari tatanan atau cara hidup kan gitu. Jadi jangan yang pertama dari dalamnya dulu nih sudah dimatikan gitu kan.
yang lainnya yang ngikut mati juga. Kan Betul, gitu. karena apa yang diperkatakan, apa yang dipikirkan itu semua kan berasal dari dalam, Exactly. inside to outside. Betul. Nah karena ya kembali lagi tadi, hidup kita memang sekarang ini rasanya kayak semakin sibuk gitu ya. Mobilisasinya tuh makin tinggi, tapi justru tantangannya adalah bagaimana kita tidak haus di dalam supaya kita bisa hidup itu jadinya tidak serupa dengan dunia. Nah, karena itu tadi yang dikatakan Linda, dengan kemajuan teknologi tidak ada case, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. Exactly. Justru kita bagaimana menggunakan teknologi itu sebagai cara bagi kita untuk selalu dekat dan ingat pada Tuhan. Dan tentunya kan tadi disampaikan bahwa kalau misalnya kita mau berubah nih dengan pembaruan budi gitu kan. Dan itu kan bukan proses yang sekali, Ya, kita betul, bilang, betul. kan? Kan perubahannya tuh harus dari dalam, Betul. begitu kan? Nah, tapi kita sebagai manusia ini kan rentan jatuh, ini Ya. ya, Pak Pendeta ya, kita entah banget yang namanya jatuh bangun aku, gitu, berubah. Dan what should we do about that? Dan apa sih yang menjadi ini menjadi sebuah refleksi tidak hanya ketika kita di dalam komunitas, tapi bagaimana komunitas itu juga berperan di dalam proses perubahan ini. Okay, so first find your own circle. And that's one of the hardest thing to do now. Ya, tapi itulah yang memang harus dilakukan. Circle seperti apa, Bu Pendeta? Circle lingkungan yang memang membuatmu menjadi dirimu sendiri, yang membuatmu menjadi pribadi yang lebih positif dari sebelumnya. Sebuah lingkungan yang memang membantumu untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk menemukan jalan. Dan juga pribadi lingkungan yang memang berani untuk menegur dan saling menguatkan. Susah, emang iya, karena itulah jujur tantangannya. Dan ketika engkau menemukan satu circle itu, maka percayalah, kau akan menjadi seorang yang bertumbuh semakin dalam, berakar pada Tuhan. Karena saya tadi katakan, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa berhidup sendiri. Karena itu, bagaimana cara untuk berubah? Karena kita jatuh dan bangun, find your own circle. Ya, dan note-nya tidak hanya circle yang membuat kamu merasa lebih baik ataupun bertumbuh, tapi yang berani juga menegur. Ngomong, kalau kamu salah, lu salah, lu inget gitu kan ya. Jadi bagi saya bestie yang benar-benar the real bestie adalah orang yang berani menegur kita, even kita marah, tapi setelah itu kita tahu bahwa dia baik gitu ya. Menegur kita dengan sangat terbuka, tanpa harus takut untuk bertengkar, karena memang bagi saya itu adalah proses dari persahabatan atau pertemanan atau sebuah pengasahan gitu ya, relasi. Dan ketika kita merasa nyaman dengan orang itu, dengan rekan-rekan itu, maka kita akan tahu bahwa ternyata memang Tuhan tempatkan orang-orang tertentu di dekat kita supaya kita bisa saling menguatkan dan belajar. Iya, kan besi menajamkan besi, betul. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan sampai kita dengan sengaja dalam satu circle nih. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang mencari circle yang memberi dampak baik itu pasti banyak. Betul. Tapi tidak semua circle itu membangun kita dan mau menegur kita untuk kita kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kan dasar circle-nya belum tentu sama. Makanya cari, asah itu. Minta sama Tuhan. Jangan sampai kita punya grup WA 5, punya grup WA lagi 4 orang, yang satunya dia nggak asik, bikin lagi grup WA 1 ya tanpa dia. Ya, akhirnya terjadi. Akhirnya nanti lama-lama menguruti cuma berdua. Kan ini udah nggak asik, kita bikin grup lagi. Terus nanti ketemu, tadi ngomong apa sih, ketawa-tawa gitu. Terus yang satu gitu, krik-krik apa sih? Kok nggak ada sih di grupnya? Akhirnya bertengkar. Jadi memang berbicara tentang teman jadinya ya. Iya. Paling praktis kita melihat bagaimana kita bisa tidak hidup serupa dengan dunia itu adalah dari bagaimana lingkungan kita. Betul. Jangan cari cuma lingkungan yang asik doang. Iya. Kan tidak semua orang menyenangkan ya, Bu Pendeta. Setiap orang tuh ada sebel-sebelnya juga kok. Dan itulah hal yang manusiawi bagi saya. Tetapi circle yang sehat adalah circle yang mau menerima segala kelebihan dan kekurangan. Circle yang mau saling belajar dan saling menguatkan. Circle yang tidak takut untuk mengemukakan pendapat dan tidak mudah baperan. Karena meskipun ada persoalan bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Meskipun ada masalah, ada ketidaksetujuan bukan berarti pisah pertemanan. Justru persoalan itu mengasah kita untuk semakin peka dan semakin jeli. Bahwa ada ranah-ranah privasi yang tidak bisa kita masuki, tapi ada ranah-ranah di mana kita boleh berproses bersama dalam keadaan apapun itu. That's sesuatu yang tidak mudah. Betul. Tapi seperti yang disampaikan Bu Pendeta bukan berarti tidak bisa. Dan key-nya adalah love. It's love. Dan tentunya perlu pertolongan Roh Kudus. Ini menjadi satu hal yang
Indah pengen bahas tuh ternyata karena semakin kesini ya, Kak Indah melihat kita manusia tuh kadang merasa kita tuh ini sampai ada yang seletukan ya. Kita tuh menyembah Tuhan harusnya tuh bukan kita berlomba menjadi Tuhan. Betul. Nah yang sering terjadi sekarang adalah kita semua tuh berlomba jadi Tuhan. Itu gimana tuh fenomenanya? Nah, karena jadi emang sih kita tidak serupa dengan dunia ya. Tapi ini udah melewati batas menurut Kak Indah. Kenapa kita semua menjadi Tuhan gitu loh? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah puas. Ya. Manusia itu nggak pernah puas, beneran. Dari kitab Kejadian pun kita udah lihat kan, kecenderungan manusia. Gitu. Nah, karena itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk sadar untuk kata cukup. Karena kalau terus ngikutin kedagingan dan keinginan kita nggak akan pernah puas. Teori Maslow pun katakan begitu, teori sosial ekonomi pun mengatakan begitu. Anarkis. Iya tuh akhirnya demi keuntungan dan kepentingan diri sendiri orang menghalalkan segala cara untuk menjadikan dia sebagai sosok atau pribadi yang dapat diterima oleh banyak orang dan orang bergantung padanya. Nah ini kalau sudah mulai kayak gitu kan menjadi sebuah pertanyaan. Nah kalau sudah mulai gitu ya makanya hati-hati karena semua manusia punya kecenderungan ke arah sana. Exactly. Pun kita berdua sebagai manusia, betul. kita manusia. Kita punya kecenderungan yang sama, punya kecenderungan yang sama gitu. Jadi mari yuk dengan cara pembaharuan budi itu kita semakin diingatkan untuk kata cukup. Cukup. Dan kalau emang nggak karena pertolongan Tuhan kita nggak bisa. Karena itu butuh kepekaan banget sih, Kak Indah. Jadi tanpa adanya kedekatan dan kelekatan kepada Sang Ilahi kita nggak akan pernah merasa cukup gitu loh. Padahal ibaratnya kalau mau makan ya, seberapa sih kita makan misalnya gitu ya. Untuk hal yang dasar lah soal makan nih. Satu piring aja kan. Iya. Kalaupun nambah berapa banyak kita bisa nambah. Tapi seringkali kita nggak pernah cukup dengan apa yang ada di piring kita kan. Yang di awal tadi kayak katakan, kita sering bandingin kok yang itu enak, yang itu enak. Padahal yang kita makan pun juga enak. Yang mungkin orang lain lihat kok enaknya cuma begerang. Ya padahal kita lihat dia, enak begenyol. Dia bilang enak makanannya loh, begerang gitu kan. Jadi ya itu manusia sering membandingkan oleh karena apa manusia tidak pernah puas dengan apa yang dia punya. Karenanya sekarang saya mengingatkan juga buat semua, termasuk kita semua, kita berdua nih. Yuk kita belajar untuk cukup. Dengan kata cukup kita bisa hidup untuk berubah di dalam Tuhan, sehingga dengan kata cukup kita juga bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kalau tanpa ada kata cukup, maka sebaik apapun upaya yang kita lakukan, kita akan selalu mencari pengakuan dari orang lain. Padahal Tuhan katakan, hey, I was created you with your own gitu kan. Jadi Tuhan kita ciptakan kita dengan segala apa yang melekat pada kita dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi karena kita tidak pernah merasa cukup, maka kita tidak akan pernah mampu bersyukur untuk apapun itu. Exactly. Dan tentunya ketika kita mau menjadi tidak serupa dengan dunia, kita perlu tahu dulu nih apa yang baik dan benar menurut firman Tuhan, maka kita perlu melekat kepada Tuhan. Maka kita cek sehari-hari ini, apakah kita sudah punya waktu yang intim dengan Tuhan? Apakah komunitas kita sudah menjadi komunitas yang membangun dengan kasih? Dan apakah setiap hari kita berusaha untuk mencukupkan diri kita, belajar untuk cukup? Karena doa Bapa kami bukan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuh, karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita terantuk, apalagi sampai terjatuh. Betul. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah membuat kita atau membiarkan kita menjadi kelaparan atau menjadi sendirian. Betul. Jadi jangan takut. Tuhan kita mungkin tidak kita bisa lihat secara kasat mata seperti kita melihat dunia. Tapi dia ada jauh di dalam. Dan memang kalau ada Tuhan di dalam hati dan hidup kita tuh rasa cukup, itu tuh rasanya nikmat sekali. Betul. Ya kan? Betul. Dan hari-hari yang sederhana pun tuh rasanya bahagia sekali. Gitu. Jadi kita tidak berlomba untuk mencari kepuasan di tempat lain. Betul. Betul. Iya kan? Iya. Dan tentunya di podcast kali ini kita mengawali bulan Juli ini ya. Iya. Mengawali pertengahan tahun ini dengan sebuah note bahwa menjadi tidak serupa dengan dunia memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Betul. Let's not giving up in the first. Yes. Ya. Karena hari-hari ini kita sering banget tuh belum mulai udah bilang nggak bisa gitu tuh. Kalau almarhum papanya Indah bilang, alah ini belum mulai kok udah bilang nggak bisa gitu kan. Karena orang-orang tuh selalu seperti itu dan kita memang harus, dan itu tindakan yang benar gitu tuh. You will never know if you never try. Yep. And what doesn't kill you will make you stronger. Betul. Setuju Gitu kan. Setuju banget.
Jadi para pendengar setia podcast Harapan Baru yang terkasih di dalam Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak akan mungkin kalau kita tidak bergandeng tangan. Betul? Seperti ini kan. Together We are stronger. Jadi jangan lupa bahwa kita tidak hidup sendiri. Betul. Dan kita selalu perlu Tuhan di dalam hidup kita. Dan melalui pembicaraan kita, diskusi kita berharap bahwa di dalam bulan Juli, Agustus sampai nanti akhir tahun kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk Amin. menyambut tahun 2025. Aduh, cepat banget ya. Iya, cepat banget. Tambah bulan, tambah hari, harusnya kita tambah getting better ya, bukan getting worse. Walaupun dunia semakin getting worse, tapi PR kita adalah getting better. Dan tentunya sebelum kita nanti akan bersama-sama menutup podcast kita pada hari ini, kita akan bersama-sama berdoa dan kita juga tentunya wishing everyone dalam keadaan yang sehat ya. Dan kita berdoa dan doanya tentunya akan dipimpin oleh Ibu Neta. So, for the last, fear not of life because God is always with us. Exactly. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bertahta dalam hidup kami, menuntun dan menyertai kami dalam dinamika jalan-jalan yang kami lalui. Tak mudah bagi kami melangkah, tak mudah bagi kami untuk bangkit dari keterpurukan. Tak mudah bagi kami untuk melihat harapan di tengah-tengah pekatnya gelap hidup. Namun kami yakin dan percaya saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal diam. Kuasa-Mu tak terbatas. Kasih-Mu memberikan harapan baru untuk kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk semakin melekat kepada Engkau di dalam menjalani kehidupan kami. Untuk tidak serupa dengan dunia, melainkan hidup dalam pembaharuan budi. Sehingga kami dapat semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Karena kami percaya dalam setiap langkah hidup kami, tidak ada yang kebetulan terjadi. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami, mereka yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan urapi pergumulan apapun yang saat ini sedang mereka hadapi. Tuhan, Engkau menjamah dan melawat. Jalan-jalan keluar Tuhan berikan. Kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan dan pulihkan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dalam iman kami meyakini dan dalam iman kami pun percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta untuk doanya dan thank you so much for joining us today. Sama-sama. Dan tentunya kami berdua juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar setia dari podcast Harapan Baru. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan juga di share podcast kita dan dengan harapan bahwa setiap kita bisa sama-sama bertumbuh melalui diskusi-diskusi. Kita boleh semakin mengingatkan satu sama lain melalui diskusi dan podcast ini. Dan tentunya we are getting better every day. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Harapan Baru di next episode. Thank you so much and bye-bye.